Awak setahun menunggu positif langsung istri awak. Adolonan lebih hebat. Seminggu baru layanan. Adonan lalu nikah beranak dulu. Zakaria seorang nabi berdoa, baru Allah kabulkan lah usia 90 tahun. Jadi Tuhan tu jadi gasak-gasak. Apalagi seorang mintu jadi gasak-gasak menantu. Capek lah beranak, nak sabar mak nak punya cucu le. Makanya ambek bakwan. Minta kepada Allah tu yang terbaik. Ya Rabb, kalau baik menurutmu aku punya anak, beri. Tapi jika tidak baik menurut karanmu, ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah ibadah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat dan karunia yang diagiahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba nan pandai mensyukuri nikmat yang diagiahkan Allah tu. Kita masih bisa berjalan, padahal tidak sedikit banyak orang yang berdoa agar bisa berjalan. Kita masih bisa berlari, padahal tidak sedikit banyak orang berdoa sambil meneteskan air mata ingin berlari. Kita masih punya keluarga, masih punya istri, masih aman hubungan kita dengan istri awak. Padahal tidak sedikit kini banyaknya orang nan yang memikin suami memikin istrinya. Sehingga di Padang Panjang saja tinggi tingkat perceraian. Tinggi tingkat perceraian. Tahun 2024 ada 345 orang menikah. Tapi juga terjadi perceraian sebanyak 206 perceraian. Ada orang minta dapat pasangan, tapi juga tidak sedikit banyak orang lah dapat pasangan pusiang loh. Tak sayu, tak sejalan, tak seide, tak sepemikiran. Padahal dulu dia berkata, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum yang singkat ini kita akan membahas tentang Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Nabi Isa dan Nabi Zakaria itu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu memiliki hubungan. Di mana hubungannya? Zakaria adalah seorang nabi, punya anak namanya Yahya. Nama istri Zakaria namanya Ishaq bin Fakut. Istri Nabi Zakaria punya saudara namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Pada namanya surah Imran. Dan anak Hannah adalah Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Dia memiliki kaitan.
Di dalam Al-Quran Allah menjalekan, aku bara beruntungnya awak dibandingkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria walaupun dia seorang nabi, lama dia di Allah anak. Baru Allah agih Zakaria tu anak nama Yahya, itulah usia 90 tahun. Tapi anak namanya Yahya. Awak setahun menunggu positif langsung istri awak. Adonan lebih hebat. Seminggu baru lain. Adonan lalu nikah beranak dulu. Zakaria seorang nabi berdoa. Baru Allah kabulkan. Lah usia 90 tahun. Jadi Tuhan tu jadi gasak-gasak. Apalagi seorang mintu jadi gasak-gasak menantu. Capek lah beranak, nak sabar mak nak punya cucu lah. Makanya ambil bakwan. Minta kepada Allah tu yang terbaik. Ya Rob, kalau baik menurutmu aku punya anak beri. Tapi jika tidak baik menurut karanmu, ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Berdoalah Nabi Zakaria, itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah ke-38, surah ketiga Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, agihlah hamba anak yang terbaik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Berdoa tadi. Jadi jangan putus asa berdoa kepada Allah. Awak setahun dapat anak, 2 tahun dapat anak, 5 tahun dapat. Zakaria nabi soleh dijamin surga. Umur 90 baru dapat anak. Sampai-sampai Nabi Zakaria tu heran. Akhirnya doa itu dijawab oleh Allah. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Tiba malaikat dia agih kabar Zakaria tu akan punya anak. Heran Zakaria. Kata Zakaria, ya Tuhanku. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan memiliki anak? Karena malaikat datang memberikan kabar bahwa Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Kata Zakaria, balau kemungkinan ambo punya anak. Ambo ko lagai dan istriku pun mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Lalu apa kata Allah? Allah berbuat sesuai sekehendak hatinya. Berkat sabar berbuah je kehendak dan diminta tu. Jadi sabar untuk mendapatkan keturunan. Makanya Zakaria itu sayangnya kepada Maryam. Maryam itu anak saudara istrinya, dididik, dijaga, dan Allah menetapkan Maryam menjadi perempuan yang mulia. Dan akhirnya Maryam pun terjadi keajaiban. Apa keajaibannya? Dan keajaiban kau yang membuat orang Kristen menjadikannya Tuhan. Apa keajaibannya? Lahir tanpa bapa. Kalau ditanya kepada orang-orang Nasrani, kenapa Isa menjadi Tuhan? Karena Isa itu ada keajaiban. Lahir tanpa bapa. Ada debat-debat Islam melawan murtadin kelas-kelas internasional, Ahmad, Dedat, Zakir Naik. Kalau alasannya Isa menjadi Tuhan karena lahir tanpa bapa, ada lebih hebat dari Nabi Isa, namanya Nabi Adam. Kalau Isa lahir tanpa bapa, kalau Nabi Adam lahir indah ada apa, ndak ada ibu. Harusnya Nabi Adam juga jadi Tuhan. Tapi dia tidak menjadikan Nabi Adam menjadi Tuhan. Kalau alasannya kenapa Isa jadi Tuhan, karena dia lahir tanpa bapa, harusnya Nabi Adam juga jadi Tuhan. Yang kedua, harusnya mereka orang-orang Nasrani juga konsisten.
Kalau alasannya Isa jadi Tuhan karena lahir tanpa bapak, harusnya setiap manusia melahirkan di padang panjang kau ndak jaleh suaminya, ndak jaleh apa anaknya juga jadi Tuhan itu. Banyak kini orang ingin meniru-niru Maryam. Maryam lahir tanpa anaknya, tanpa bapak. Banyak lah Maryam model modern sekarang. Hamil suami ndak jaleh. Inni yakunu li gulamu wa lam yamsasni basara wa lam akun baghiya. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayhi hayyin wa linaj'alahu ayatul linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Hal itu adalah mudah bagi Allah untuk madihana kepada Maryam agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Mukjizat Nabi Isa itu beda dengan anak-anak ini. Kalau saya tanya kepada para ibu, umur berapa anak-anak bisa mengecek, Bu? Umur setahun. Baru keceknya mama, papa, mimi, cucu. Kalau Nabi Isa mukjizatnya bisa berbicara waktu ketek. Dalam ayunan Nabi Isa, tidak bisa mengecek Nabi Isa. Orang banyak bertanya kepada Maryam. Apa pertanyaannya? Ya Maryam, siapa dari bayi yang engkau lahirkan ini? Maryam tidak mau menjawab. Apa pelajarannya bagi kita? Tidak seluruh pertanyaan orang patut dijawab. Apalagi kalau dijawab dia tetap tidak percaya, tidak usah dijawab. Maryam, setiap orang bertanya kepada Maryam, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummika baghiyah. Hai Maryam, sungguh kamu telah melakukan suatu perkara yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu, hai Maryam, ayahmu orang elok-elok dan ibumu bukan pula pezina. Iku anakku siapanya? Siapa ayahnya? Maryam tidak ada menjawab. Kenapa tidak ada Maryam menjawab? Karena kalau dijalehin mana ke orang tidak juga percaya. Jadi dalam hidup tidak seluruh pertanyaan orang patut dijawab. Kenapa Maryam tidak menjawab? Kalau dijalian mana kepada orang nak juga percayanya. Jika mungkin Maryam menjalian kepada orang, ya ada sesosok malaikat datang ke rumah ambo, lalu tiupkan ruh ke dalam lahir ambo, makanya ambo hamil. Tetap orang tidak percaya. Maka apa yang dilakukan Maryam? Ditunjuklah Isa yang dalam ayunan. Atanyo selah kanak ketek dalam ayunan kau. Maka menjawablah Nabi Isa dalam ayunan itu. Aku ayat yang banyak populer di YouTube, di TikTok. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa dalam ayunan. Mukjizat Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dan dia memberiku kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Mengecek Nabi Isa dalam ayunan itu. Dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Allah menjelaskan itu di dalam Quran surah Maryam surah ketiga ayat 30 sampai ayat 33. Banyak mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa maiduan orang mati. Nabi Isa bisa maiduan buruan. Orang bertanya kepada Nabi Isa, apalagi seorang raja namanya Herodes, "Oh Isa, kalau memang engkau tu seorang nabi, mukjizat engkau." Maka diambillah oleh Nabi Isa
tanah dia, lalu tanah itu dibentuk menjadi burung, lalu ditiup oleh Nabi Isa, hidup burung itu tabang dia. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang pada zaman Nabi Nuh, Ham bin Nuh. Nabi Isa juga bisa tahu anak awak makan. Kalau bersurang oleh Nabi Isa tahu. Udah makan ayam penyet tadi, udah makan rendang tadi, tahu Nabi Isa. Inilah mujizat Nabi Isa alaihissalam. Dan kita bersyukur kepada Allah. Awak syukuri. Alhamdulillah beragama Islam. Kenapa kita harus syukuri agama Islam? Agama Islam itu agama yang logis. Orang Nasrani mengangkat Isa jadi Tuhan. Coba pikir-pikir. Masa ada Tuhan dibunuh manusia, lalu digantung di tiang. Padahal dalam konsep kita Tuhan itu maha berkuasa. Dia pencipta alam semesta. Kini Tuhan dibunuh oleh manusia. Apalagi jika kita seandainya beragama di India, ada orang beragama menyembah jawi, mandi dengan menyembah kotoran sapi, dia memuliakan sapi. Maka bersyukurlah kita lahir dari agama Islam. Apa keuntungan agama Islam? Ada potensi kita masuk surga. Kalau awak Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, agak impak awak tiap hari 1 triliun, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Jangankan yang jauh-jauh, mamak kontan Nabi saja nama Abu Talib, apa kurang baiknya Abu Talib? Membela Nabi, melindungi Nabi, menjaga Nabi, tapi tetap masuk neraka. Apa yang kurangnya? Dia tidak bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.